Andriano Motovlog. Jangan lupa like and subscribe di video kali ini. Dan kali ini saya akan membuat konten cara memasang dan melepas dua spion kanan dan kiri, dan ini akan saya lepas, kemudian akan saya pasang kembali. Dan di video ini part kedua, jadi yang belum menonton video yang part pertama, silakan menonton video yang part pertama seperti di gambar ini, dan sudah ada di dalam channel saya. Jadi silakan menonton terlebih dahulu untuk yang part pertama. Dan misalnya kalau untuk part pertama kurang jelas, akan saya perjelaskan di video yang part kedua ini. Jadi video ini adalah part kedua atau bagian 2 untuk tutorial cara memasang dan melepas dua spion kanan dan kiri pada motor tersebut. Dan untuk dalam berkomentar untuk abang-abang yang sudah berkomentar di yang di part pertama, untuk Bechamel Gun, dia berkata, akan saya kasih gambar motor gue Vario 125 new, ganti pakai motor bar, terus gue harus ganti lagi ke spion bawaan, dipasang ke arah yang nggak sesuai, ada yang ke depan, ada yang terlalu ke samping. Solusinya apa ya? Untuk abang Bechamel Gun akan saya beritahu atau saya akan jawab. Istilahnya dia untuk spion barnya diganti untuk spion bawaan, tapi di spionnya itu arahnya itu tidak sesuai, jadi ada yang ke depan dan juga ada yang terlalu ke samping. Jadi pegangan ini ke arah sana atau ke serong, jadi spionnya pasti diputar gini kan pastinya. Nah, itu bisa apa, bagaimana solusinya? Oke, akan saya jawab atau akan saya beritahu di video ini untuk part kedua untuk lebih jelas dari yang part pertama. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, untuk saya cari untuk Gaul SB, kalau pakai kunci Inggris bagaimana? Kalau untuk kunci Inggris akan saya jawab, untuk kunci Inggris itu bisa, tapi untuk menyesuaikan bautnya di spionnya itu bisa menggunakan kunci Inggris. Tapi yang lebih cepat itu atau yang lebih umumnya itu menggunakan kunci pas ukuran 14. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, untuk Esra Daren, dia berkata, kok berat sekali ya mas? Oke, akan saya jawab untuk berkomentarnya. Kok berat ya? Ya memang awalnya atau motor yang masih baru atau bautnya terlalu keras, itu memang terasanya lebih berat. Jadi kita menggunakan tenaga atau biar bautnya melonggar, istilahnya agar bautnya bisa terlonggar pada spionnya. Itu jawabannya saya. Kemudian untuk pertanyaan lain, untuk Mbak Anissa Octavia, itu dia berkata, bisa lepas nggak bisa masang, bagaimana ini? Saya akan menjawab, kalau bisa melepas dua spion itu pasti bisa memasang.
Tapi kalau misalnya tidak bisa masangnya tapi bisa lepasnya, ya lucu banget ya. Misalnya orang yang bisa melepas pasti bisa masang. Oke, untuk pertanyaan berikutnya atau untuk komentar berikutnya dari Nismara Ibrahim, kunci berapa itu Bang? Atau kunci berapa itu? Udah saya jelaskan di video part pertama. Di sini untuk part pertama, dan untuk part kedua akan saya perjelaskan. Kita akan menggunakan kunci pas ukuran 14. Didengarkan dengan baik-baik agar tidak berkomentar lagi. Kunci pas ukuran 14. Kalau masih kurang jelas, silakan volumenya ditinggikan. Saya ulangkan kembali, menggunakan kunci pas ukuran 14. Oke, untuk pertanyaan berikutnya atau komentar berikutnya dari Fahrul Rozik. Dia berkata, kalau ngomong makanya habisin dulu bos. Ya, saya di video part pertama itu hanya sebuah action atau pembicaraan saya pertama kali atau mendirikan sebuah channel. Jadi saya di video part pertama itu saya tidak sambil makan. Kalau sambil makan itu nanti atau suara saya berbeda, dengan nadanya juga berbeda dan gerakan mulutnya juga berbeda. Jadi lucu banget untuk berkomentarnya. Ntar saya akan cari dulu. Untuk dari Lloyd Pamukas, dia berkata, semangat mas bikin kontennya, jangan didengarkan yang menghina-hina begitu. Manusia zaman sekarang kurang menghargai usaha orang lain emang. Ya, terima kasih untuk Abang Lloyd Pamukas yang di video ini yang unboxing handset Miku Nakano sudah saya cantumkan di videonya untuk berkomentarnya, dan saya akan menyantumkan komentarnya di video part kedua, tutorial cara memasang dan melepas dua spion di motornya atau di motor Beat. Terima kasih sudah mendukung saya atau menyupport untuk membuat video saya atau untuk mengembangkan video saya biar lebih maju untuk menuju ke 1 juta subscriber. Akan saya beritahu informasi-informasi yang lebih lanjut dan bermanfaat. Untuk yang berkomentar yang berat banget itu akan saya coba ini. Oke, langsung aja saya akan melepas dua spion. Saya menggunakan motor Beat F1 ESP 2017. Oke, langsung saya akan melepas spionnya sebelah kiri. Sebelum kita melepas spionnya, ada karet spion kita naikkan seperti video ini, seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan kunci pas ukuran 14. Ini awalnya memang rapat, tapi lama-kelamaan tidak rapat. Jadi kita akan megang spionnya, kita putar. Ini sudah melonggar seperti ini. Kita putar sama atau seperti di video ini. Oke, spionnya sebelah kiri sudah terlepas pada motornya. Kita akan melepas spion yang sebelah kanan. Caranya sama seperti spion yang sebelah kiri. Kita akan membuka karetnya terlebih dahulu. Kita naikkan,
Kemudian kita akan menggunakan kunci pas ukuran 14. Oke. Memang awalnya itu terasa berat karena bautnya terlalu rapat. Kita putar bautnya seperti di video ini. Seperti ini caranya. Oke, sebuah spion motor Beat Evan ESP 2017 sudah terlepas seperti ini, dan ini motornya tanpa ada spionnya seperti ini. Oke, langsung aja saya akan memasang spion di bagian kiri terlebih dahulu. Kita putar spionnya seperti di video ini. Oke, sudah cukup. Kalau ini untuk abang-abang harus diperhatikan sebuah tumpulan pada spionnya ini harus sejajar dengan yang sebelah kiri nanti, atau yang sebelah kanan yang saya maksud. Jadi tumpuan pegangan spion yang sebelah kiri itu menghadap yang sebelah kanan. Ini harus tumpuan ini harus lurus seperti sini atau sejajar ya. Jangan sampai seperti gini atau ini terlalu ke depan spionnya, nanti malah nekuknya seperti gini ya. Jadi kan gak enak kalau saat dalam perjalanan, maupun ke samping juga sama, atau pegangannya seperti gini ya. Ini juga tumpuan ini juga harus diperhatikan abang-abang ya, karena ini penting banget. Ini untuk tumpuan ini untuk meluruskan spionnya itu benar-benar lurus dengan yang sebelah kanan atau tidak, biar tidak seperti ini tumpuannya serong ke kanan ya. Jadi jangan sampai keserong ke kanan, kita luruskan seperti ini, atau sebaliknya seperti ini, tumpuan ini sebelah kiri, jangan sampai ya, nanti spionnya malah jadinya gini. Jadi saat dalam perjalanan, saat kita riding atau saat dalam perjalanan kita menggunakan motor tapi spionnya seperti ini, itu salah. Jadi soalnya mengganggu pandangan lurus ke depan maupun tidak terlihat pandangan ke belakang. Misalnya ada mobil atau kendaraan, kita tidak kelihatan. Saya akan mempraktekkan kalau spionnya salah. Jadi seperti ini adalah spion yang salah. Jadi memang salah karena tumpuan yang sebelah spion sebelah kiri ini menghadap ke kiri, itu salah ya. Ataupun yang tumpuannya ini menghadap kita, spionnya kan gini pastinya. Nah, masa kita cermin? Nggak mungkin. Nah, spion ini berguna untuk melihat kalau ada kendaraan yang ada di belakang kita. Masa kita harus noleh seperti gini, kan nggak mungkin. Nah, jadi ini harus diluruskan. Minta maaf, tadi itu hanya menyontoh saja, tapi jangan dipraktekkan sendiri. Oke? Oke, langsung aja. Kalau ini sudah tumpuannya spion sebelah kiri sudah lurus, ini sudah lurus memang. Jadi cara biar tidak seperti yang contohnya barusan saya beritahu, untuk tumpuannya itu sudah saya kasih contohnya, itu jangan sampai ya. Kalau misalnya ini tidak bisa diturunkan, kita akan putar lagi.
Nah, kan sudah lurus ya kan. Kalau sudah lurus kita akan merapatkan. Jadi abang-abang itu untuk mengetahui itu spionnya lurus atau enggak, itu ke samping atau ke kanan atau ke depan atau ke belakang, itu dilihat tumpuhannya ini ya, yang tumpuhan kanannya. Oke, kita akan merapatkan spionnya menggunakan kunci pas ukuran 14. Kalau sudah rapat, sudah tidak bisa digoyangkan, ini berarti sudah rapat spionnya sebelah kiri. Jadi untuk cara pemasangannya saya jelaskan lagi sebelum saya memasang yang sebelah kanan. Ini harus diperhatikan tumpuhannya ya di spion. Spion lama maupun spion baru itu sama saja. Tapi dengan yang spion Tomox atau spion-spion lainnya yang tidak asli dengan bawaan motornya itu pasti beda. Tapi kita juga, maksud saya, pemasangannya atau caranya memang beda ya. Untuk spion bawaan motornya aslinya, tapi untuk tumpuhannya pada spion itu sama saja. Kita harus perhatikan tumpuhannya saja, itu yang lebih penting. Karena untuk saat kita dalam perjalanan, biar lebih enak atau biar bisa terlihat jelas dari belakang, saya akan mencontohkan seperti ini. Nah, kalau ini memang sudah lurus, itu saat di sebuah spion ini akan terlihat lebih jelas yang ke arah belakangnya atau kendaraan yang berada di belakang kita kalau saat dalam perjalanan. Oke, langsung saja saya akan mencoba memasang spion yang sebelah kanan. Caranya seperti di video ini. Nah, kalau gini, ini kan tidak boleh kan ya. Ini yang saya maksud seperti ini. Nah, ini kan nggak enak kalau kayak gini kan. Jadi tumpuannya dengan yang tumpuannya sebelah kiri spionnya sangat berbeda, ya kan. Ini kita ibaratkan kita membawa garisan, itu lurus apa tidak. Kalau seperti ini serong ke kiri tapi bawahnya, jadi ya istilahnya atau ibaratnya ini fokusnya ke arah sini ya. Jadi tidak enak kalau saat dalam perjalanan. Jadi masa kita ngatur spion gini, nah masa gini ya, memang masih tetap jelas kalau ada kendaraan di belakang kita masih jelas, tapi masa seperti ini jadi kan nggak sesuai dengan yang sebelah kanan. Cara sesuainya, sebelum kita akan merapatkan bautnya, kita putar dikit aja. Nah, kalau sudah lurus kan, ini memang motornya miring sih, kayak kelihatan tidak lurus. Saya luruskan gini. Nah, lurus kan? Lurus. Oke, kalau sudah lurus, kita turunkan bautnya. Oke, kita rapatkan bautnya menggunakan, tetap sama, menggunakan kunci pas ukuran 14. Kalau menggunakan kunci ring itu tidak bisa karena bundar ya. Kalau menggunakan kunci Inggris itu bisa, tapi kita mengatur atau menyetel yang di sini kayak penyetelannya kunci Inggris gitu. Ini kita giniin, ini bisa naik ke atas atau ke bawah, itu sesuaikan. Kemudian kalau kunci Inggris itu kita atur di sini, jadi lebih simple sih, tapi lebih rumit menurut saya karena lebih lama. Itu kalau misalnya abang-abang santai ya. Kalau pingin cepat, menggunakan kunci pas ukuran 14.
Oke, bukan kuciring loh ya. Kuciring itu kunci yang bundar itu tidak, soalnya beda banget dengan yang spion. Yang bisa digunakan untuk spion kunci pas dan kunci Inggris saja. Tergantung sih abang-abang bisa menggunakan kunci apa. Oke, kalau sudah rapat, kita coba goyang-goyangkan spionnya. Sudah tidak bisa longgar kan, ini sudah terlalu rapat. Kalau sudah lurus, kita tutup karetnya pada bautnya biar tidak terlihat bautnya. Oke, video tutorial cara memasang dan melepas dua spion motor telah selesai. Ini yang part kedua. Yang part pertama silakan menonton terlebih dahulu, karena kalau yang part pertama itu adalah action saya saat membuat video atau mendirikan channel saya yang pertama kali. Jadi itu video pertama kali yang ada di channel saya. Dan ini untuk part kedua, ini untuk melanjutkan atau berhubungan dengan yang part pertama, tapi beda motornya. Yang part pertama saya menggunakan Yamaha Xeon, dan yang sekarang saya menggunakan motor Beat F1 ESP 2017. Untuk tipe motornya, dalam spionnya untuk Matic misalnya Vario 125 itu sama seperti Beat Yamaha Xeon Neo, itu sama Matic ya. Kalau untuk motor sport itu sama, tapi lebih ke depan karena sport ya namanya, jadi lebih ke depan, jadi beda banget posisinya. Jadi ini setirnya, di sini spionnya, jadi beda ya. Dan ini untuk yang motor Matic saja. Untuk tipe-tipe spionnya itu sama semua kalau untuk Matic ya. Kalau beda itu karena spionnya bukan bawaan dari motornya, atau itu modifan untuk abang-abang. Terserah motornya, dengan abang-abang motornya sendiri bisa dimodif, terserah. Pokoknya saya pinginnya motor saya masih tetap standar. Dan jika minta maaf kalau misalnya ada suara lain atau kesalahan dalam video, atau pembicaraan saya kecepatan atau kelambatan, dan penjelasannya kurang lengkap, silakan komentar aja di video ini. Dan ini bagian kedua ya, jangan salah kira nanti ini kok baru lagi, enggak. Ini hanya untuk melanjutkan yang part pertama saja. Dan selamat untuk bagi agama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Kita akan berpuasa dari awal hingga Lebaran sampai Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk yang sudah berkomentar untuk yang part pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton maupun yang berkomentar. Dan yang part kedua, kalau bisa lebih banyak penontonnya dari yang part pertama, harus bisa. Jadi ini karena ini lanjutan dari yang video yang pertama kali, atau yang part pertama, tutorial cara memasang dan melepas dua spion pada motornya. Oke, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali dengan saya Andriano untuk vlog. Sampai jumpa di video berikutnya.